warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ani. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Bagus, hebat kalian. Kalian harus selalu percaya diri agar bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, biar tambah semangat kita melakukan tepuk dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, kalian hebat semua ya. Nah, biar tambah semangat hari ini, perhatikan gambar berikut anak-anak. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan? Yuk, kira-kira apa yang mereka lakukan dalam gambar tersebut? Iya, kalian pinter. Mereka melakukan tanya jawab. Nah, tanya jawab itu bagian dari kegiatan menentukan lawan cara. Nah, hari ini kita belajar tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dengan pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuannya pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis kata tanya untuk persiapan wawancara. Siswa dapat menyusun pertanyaan untuk persiapan wawancara. Siswa dapat membuat laporan hasil wawancara. Siswa dapat menganalisis bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Siswa juga dapat menyimpulkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Ya, sudah siap? Kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan dulu gambar apakah ini anak-anak? Perhatikan. Iya, coba kamu pinter. Coba analisislah gambar tersebut. Sedang apa mereka? Sedang melakukan apa? Pinter, mereka sedang melakukan wawancara. Kalian memang hebat-hebat. Tapi ingat anak-anak, dalam kegiatan wawancara, kalian harus tahu cara membuat pertanyaan wawancara. Pertama, apa yang harus dilakukan? Pertama, kalian harus menentukan tema atau topik terlebih dahulu. Yang kedua, kalian harus memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya. Dan kalian baru bisa menyusun pertanyaan dalam wawancara. Kalian sudah paham tentang cara membuat pertanyaan dalam wawancara? Sekarang coba kita berlatih membuat pertanyaan dalam wawancara dengan contoh gambar seperti berikut. Nah, lihat contoh gambar. Pertama tadi kalian harus menentukan apa? Tema atau topik. Kira-kira tema atau topik yang cocok ini apa anak-anak? Iya, topik yang cocok adalah memelihara burung. Nah, sekarang dalam pembelajaran kalian selanjutnya adalah menggunakan kata tanya. Menggunakan kata tanya. Nah, pertama kata tanya yang digunakan adalah menggunakan kata tanya apa, di mana di sini untuk menanyakan hal atau peristiwa. Nah, contoh pertanyaannya bagaimana? Apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, itu penggunaan kata apa. Terus menggunakan kata berapa. Berapa ini berguna untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak?
Terus menggunakan kata siapa. Siapa ini berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya kita menggunakan kata di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat kejadian. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Terus selanjutnya menggunakan kata kapan. Kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Yaitu contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak tadi? Terus mengapa? Mengapa di sini untuk menanyakan sebab. Contoh pertanyaannya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan setiap hari? Terus menggunakan bagaimana. Bagaimana ini untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaan, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan tersebut? Jelas anak-anak? Kalian sudah jelas dan paham? Untuk latihan, coba kalian buatlah pertanyaan wawancara berdasarkan gambar berikut. Pertama, kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Sesuai gambar, baru kalian membuat pertanyaan wawancara. Hasil dari pertanyaan wawancara kalian nanti tulis di LKPD. Coba perhatikan gambar tumbuhan berikut. Coba dari tumbuhan berikut, kalian analisis bagian-bagian tumbuhan berikut. Dari bawah, kalian bisa menganalisis. Oh, kalian hebat semua, bisa menganalisis bagian-bagian tumbuhan. Nah, Bani juga punya tumbuhan. Nih, Bani juga punya tumbuhan. Dari analisis kalian, di sini lihatlah. Dari bawah, kita lihat, ini namanya apa, anak-anak? Iya, ini namanya akar. Terus ini namanya apa? Iya, ini namanya batang. Apa? Batang, pinter. Ini namanya apa? Ini namanya daun. Iya, daun. Ini ada lagi pohon. Ini tadi, ini daun tadi. Nah ini namanya buah. Dalam buah nanti ada biji dan ini juga ada bunganya. Nah, tadi ini namanya bagian-bagian dari bunga. Tadi apa namanya ini? Iya, ini akar. Terus oh iya, batang. Ini juga, ini daun, ini buah, ini biji dan ini bunga. Pinter, kalian hebat semua. Bagian-bagian tumbuhan tadi itu memiliki fungsi tersendiri. Misalnya seperti akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Nah, jenis-jenis akar itu juga ada beberapa macam, yaitu ada akar serabut, di mana akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping satu, contohnya seperti padi dan jagung. Ada juga akar tunggang, di mana dimiliki oleh tumbuhan yang berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Akar ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyerap air dan zat hara di dalam tanah. Yang kedua, untuk menguatkan berdirinya tumbuhan agar kuat tidak roboh. Yang ketiga, untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, begini. Ternyata bentuk akar itu selain akar tunggang dan akar serabut, ada tumbuhan lain yang memiliki akar berbeda, yaitu akar gantung. Misalnya seperti pohon beringin. Ada juga akar napas, seperti pohon bako jenis api-api. Ada juga akar papan, biasanya ini contohnya pada pohon randu. Ada juga akar tunjang. Contoh akar tunjang ini adalah pada pohon pandan. Selanjutnya adalah batang, di mana bagian tumbuh yang berada di atas tanah. Batang ini memiliki beberapa fungsi, yaitu menyalurkan air, zat hara, zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan, dan juga tempat tumbuhnya daun,
daun, bunga, dan buah. Batang juga tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu. Batang juga ada beberapa jenis, yaitu batang berkayu seperti pohon jati, pohon mangga. Itu adalah batang berkayu. Ada juga batang gasa dan batang rumput. Batang gasa ini contohnya seperti bayam, kacang. Itu adalah contoh batang gasa. Untuk batang rumput itu contohnya seperti rumput, padi, dan bambu. Sekarang untuk daun. Daun ini berfungsi untuk tempat fotosintesis. Karena fungsi dari daun adalah tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fungsi lainnya sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Itu adalah daun. Daun ini dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Ada tulang menyirip seperti daun jambu, ada tulang daun menjari seperti daun singkong, ada tulang daun sejajar seperti daun jagung, ada tulang daun melengkung seperti daun sirih. Nah, itu adalah jenis-jenis daun. Sekarang bunga. Bagian-bagian bunga itu ada tangkai bunga, ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, dan juga ada putih. Dari bagian-bagian bunga tersebut memiliki fungsi tersendiri. Misalnya tangkai. Tangkai itu untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Untuk kelopak itu melindungi bunga sebelum dia mekar. Untuk mahkota menarik perhatian. Untuk benang sari itu fungsinya sebagai alat reproduksi jantan, dan putih sebagai alat reproduksi betina. Nah, selanjutnya untuk buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Untuk putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Sementara biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah, yaitu biji itu di dalam, terus ditutupi daging, baru dan luarnya itu adalah kulit. Itu tadi adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Untuk latihannya, perhatikan gambar berikut. Tulislah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tugas kalian adalah melengkapi sketsa gambar berikut tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setelah itu, kerjakan pada LKPD. Nah, kalian sudah paham tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Berarti pembelajaran hari ini cukup. Nah, kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu cara membuat pertanyaan wawancara adalah pertama menentukan topik dahulu, setelah itu memperhatikan fungsi penggunaan kata tanya, dan menyusun pertanyaan wawancara. Dan bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan juga ada biji. Nah, itu kesimpulannya. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, kita hari ini telah belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara dan fungsi kata tanya, dan belajar tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan. Nah, setelah itu kalian mengerjakan soal evaluasi. Bisa langsung klik di link yang sudah tersedia. Setelah melakukan evaluasi nanti ada tindak lanjut, yaitu remedial dan pengayaan. Nah, sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu Ilir-Ilir. Pembelajaran besok akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Sebelum pelajaran 2 ditutup, ingat
Kunci sukses akhiri pandemi disiplin lakukan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Pembelajaran hari ini cukup, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai, doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.